Halo semua, balik lagi di Lapak Tekno. Hari ini kita akan membahas isu-isu menarik yang sedang ramai diperbincangkan tentang Xiaomi 13T. Sebelumnya aku telah menggunakan Xiaomi 13T ini selama lebih dari 1 bulan sejak peluncurannya resmi di Indonesia pada bulan Oktober kemarin. Isu pertama yang paling ramai diperbincangkan adalah masalah kamera yang berkabut. Beberapa pengguna di grup Facebook melaporkan bahwa kamera mereka mulai berkabut setelah merekam video dalam jangka waktu tertentu. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa kamera menjadi berkabut ketika digunakan di depan kipas angin atau ketika merekam video di luar ruangan saat malam hari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saat merekam video sambil berkendara motor, kamera juga ikutan berkabut. Dari pengalaman user yang terkena masalah tersebut, ada yang mengatakan kabutnya hilang beberapa saat setelah merekam video. Sementara ada yang rela melakukan berbagai trik seperti bermain game COD Mobile dengan membuka SIM tray untuk membuat HP menjadi panas, dengan harapan agar kabut pada kamera hilang. Dari beberapa user yang terkena masalah kamera berkabut, tak sedikit user lain yang menyatakan bahwa unit mereka tidak mengalami masalah tersebut. Malahan setelah dites dengan kondisi yang sama, kamera mereka masih aman dari masalah lensa berkabut. Menurut pandanganku pribadi, sepertinya tidak semua unit Xiaomi 13T mengalami masalah ini. Sebagai uji coba, kemarin aku tes HP ini untuk merekam video di luar ruangan, baik di siang hari maupun di malam hari, dan hasilnya untuk unit yang aku gunakan sama sekali tidak mengalami masalah kamera berkabut pada lensanya. Oke teman-teman, ini aku lagi ngerekam pakai Xiaomi 13T. Aku udah ngerekam selama 6 menit dan kita lihat di kameranya aman teman-teman, nggak ada embun sama sekali, aman. Buat teman-teman yang mengalami kasus kamera berkabut, kalian jangan panik dulu karena ada beberapa user yang bilang masalah tersebut akan hilang dengan sendirinya setelah HP-nya dipakai beberapa kali. Dan kalau misalkan kabutnya tidak hilang juga, aku sarankan kalian bawa HP-nya langsung ke service center Xiaomi terdekat selama masa garansinya masih panjang. Oke, lanjut pada isu yang kedua, masih pada bagian kamera. Isu kali ini adalah suara mikrofon yang berisik ketika dipakai buat merekam audio, baik itu merekam audio secara langsung maupun hasil rekaman video pada kamera. Beberapa user mengeluhkan suara rekaman mikrofon yang bising dan mengganggu, meski direkam pada suasana sepi. Di sini aku sudah bandingkan hasil rekaman dari Redmi Note 12 Pro 5G dengan Xiaomi 13T. Dan hasilnya memang rekaman audio di Xiaomi 13T sedikit lebih sensitif. Jadi suara-suara kecil rekam dengan lebih jelas di Xiaomi 13T. Kalau pendapatku pribadi, mungkin belum ada fitur noise cancelling atau mungkin fitur tersebut belum optimal di Xiaomi 13T. Semoga saja kedepannya ada update dari sisi software untuk meningkatkan kualitas perekaman audio di HP ini. Oke, ini perekaman Full HD 60 fps dengan Xiaomi 13T dan Redmi Note 12 Pro 5G. Oke, di sini kita coba tes mikrofon dari Xiaomi 13T dan Redmi Note 12 Pro 5G. Gimana kalau kita rekamnya sambil jalan?
Kira-kira apakah Xiaomi 13T beneran berisik suara mikrofonnya? Di video ini sama-sama direkam dengan resolusi Full HD 60 fps. Dan untuk masalah hasil rekaman yang berisik, sebenarnya bisa kita akali dengan edit di aplikasi, seperti aplikasi CapCut. Kita bisa tambahkan noise reduction di video yang kita edit. Atau teman-teman bisa coba saat memutar video yang kalian rekam, matikan fitur Dolby Atmos di HP kalian. Dan kalian akan merasakan perbedaan output suaranya. Bisa jadi suara rekaman yang berisik karena fitur Dolby Atmos yang kalian aktifkan. Kira-kira apakah Xiaomi 13T beneran berisik suara mikrofonnya? Kita bandingkan dengan dua HP lainnya. Lanjut ke isu yang ketiga, beberapa user mengeluhkan kalau HP ini panas meski hanya dipakai buat scrolling di media sosial saja. Di sini aku pakai unit warna biru dengan bodi belakang dari kulit vegan. Seperti yang kita tahu, Xiaomi 13T punya dua varian, yaitu back cover dari kulit vegan untuk warna biru dan back cover dari bahan kaca untuk varian warna hitam dan warna hijau. Perbedaan kedua material tersebut tentunya berpengaruh terhadap suhu HP yang dihasilkan. Sejauh ini, selama aku pakai HP ini sebagai HP utama, HP ini memang cepat panas kalau dipakai buat gaming, apalagi dengan settingan mentok rata kanan dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau dipakai untuk kegiatan ringan seperti buka tutup aplikasi, sosial media, streaming YouTube, panas HP ini menurutku masih dalam kata wajar. Di sini aku coba streaming YouTube dalam 1 jam, panas Xiaomi 13T hampir sama dengan iPhone 12 mini saat dicek dengan termometer. Buat teman-teman yang merasa HP-nya panas saat dipakai kerja ringan, beberapa poin berikut bisa kalian perhatikan yang mungkin menjadi penyebab HP kalian cepat panas. Yang pertama yaitu suhu lingkungan adalah faktor utama penyebab HP panas, apalagi saat dipakai di luar ruangan dengan cuaca yang sedang panas. Yang kedua, menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dan beberapa aplikasi yang tidak terpakai masih berjalan di background. Yang ketiga, konektivitas yang tidak terpakai masih menyala. Contoh Wi-Fi atau NFC masih aktif saat tidak sedang kita pakai. Yang keempat, kualitas sinyal jaringan seluler yang dipakai kurang stabil. Sebelumnya aku sempat tes buat gaming, suhu HP lebih panas ketika dipakai bermain game dengan data seluler yang aktif ketimbang hanya pakai Wi-Fi saja. Yang kelima, saat dipakai di luar ruangan dengan kecerahan layar yang maksimal bisa jadi penyebab HP cepat panas, apalagi dipakai dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang kita tahu, layar HP ini punya resolusi yang tinggi dengan kecerahan maksimal hingga 2600 nits. Dan tentunya butuh daya yang tidak sedikit sehingga menguras baterai dan menyebabkan HP ini jadi cepat panas. Dan yang terakhir yaitu Xiaomi 13T masih tergolong HP baru dan belum banyak dapat update di sisi software. Oke, lanjut pada isu yang terakhir. Isu keempat yaitu boros baterai. Selain bodi HP yang cepat panas, beberapa pengguna juga mengeluhkan baterai yang boros pada HP ini. Dan pada kenyataannya, sepengalaman aku pakai HP ini selama sebulan lebih, daya tahan baterainya memang tergolong boros. Di sini aku pakai MIUI versi 14.0.3. Screen on time yang aku dapat rata-rata 4-5 jam lebih sedikit, masih di bawah 6 jam. Rasanya berbeda cukup jauh dari Poco F5 yang sebelumnya aku pakai dengan rata-rata screen on time yang didapat antara 6-7 jaman. Pendapat aku pribadi, hal ini masih wajar mengingat HP ini baru 1 bulan rilis dan belum mendapatkan banyak update di sisi software untuk mengoptimalkan kinerja baterainya. Selain itu, layar adalah bagian yang paling banyak mengkonsumsi daya di HP ini. Karena kita tahu layar HP ini punya resolusi yang tinggi, yaitu 1220 x 2712 pixel. Refresh rate up to 144 Hz dan tingkat kecerahan hingga 2600 nits. Jadi wajar saja baterainya lumayan boros ketimbang HP lain yang masih pakai layar resolusi Full HD Plus dengan refresh rate dan tingkat kecerahan layar yang masih di bawah HP ini. Oke, mungkin itu adalah 4 isu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga kedepannya tidak ada isu lain yang muncul dan teman-teman yang punya masalah seperti kamera berkabut, semoga masalahnya cepat terselesaikan.
Oke, terima kasih semua dan salam Tekno.